Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wal mujahidin at-tahirin ila yaumil liqa'i rabbihim. Bapak, mari kita buka majelis kita dengan membaca suratul Fatihah. Niatkan dengan berkah suratul Fatihah, Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Allah lapangkan hati kita untuk menghadapi segala dinamika yang mungkin kadang-kadang sesuai dengan prediksi kita, kadang-kadang juga tidak, kan. Mudah-mudahan dengan berkat suratul Fatihah Allah hidupkan kita dalam iman, Allah wafatkan kita husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pagi hari ini kita akan membahas kenapa manusia itu diberikan oleh Allah tanggung jawab yang besar. Paling tidak ada dua tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah tanggung jawab sebagai hamba. Yang kedua adalah tanggung jawab sebagai khalifah. Dua tanggung jawab ini Allah bebankan semenjak manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di saat Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, itu kan ada protes dari malaikat. Kata malaikat, "Ya Rabb, kenapa lagikah engkau akan menciptakan manusia di muka bumi ini? Nanti mereka akan bertengkar, menumpahkan darah dan lain sebagainya." Tapi kata Allah, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Saya ini tahu apa yang kalian tidak tahu. Nah, inilah yang Allah berikan kepada kita manusia. Yang pertama adalah kita sebagai hamba, yang kedua kita sebagai khalifah. Nah, untuk mendukung dua tanggung jawab ini, baik tanggung jawab sebagai khalifah ataupun tanggung jawab sebagai hamba, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 potensi kepada kita. 4 potensi inilah yang nanti akan menjadi modal utama kita untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan kepemimpinan di dalam hidup kita. Yang pertama adalah Allah memberikan kita al-ilmu, ilmu. Yang kedua Allah memberikan kepada kita asyahwatu, syahwat. Yang ketiga Allah memberikan kepada kita al-ghadabu, rasa, emosi. Yang keempat Allah tanamkan kepada kita al-adlu, keadilan. Dalam hati setiap manusia itu pasti ada keinginan untuk berbuat adil. Betul nggak Pak? Jadi segala bentuk keadilan itu dicintai batin. Segala bentuk kezaliman itu pasti tidak disukai oleh hati manusia. Karena hati manusia itu distempel oleh Allah untuk cinta kepada kebaikan dan untuk benci kepada kezaliman. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu potensi yang disebut dengan ilmu. Ilmu ini Bapak Ibu sekalian, itu Allah berikan modal pertamanya itu kepada Nabi Yuna Adam alaihissalam. Jadi setiap anak Adam itu pasti punya ilmu. Kalau dia mengatakan tidak punya ilmu, dipastikan dia bukan keturunan Adam. Barangkali dia keturunan siapa? Keturunan kera dalam teori Darwin itu ya. Jadi setiap anak manusia siapapun dia
hatta orang gila menurut saya dia juga diberikan oleh Allah al-ilm. Apa modalnya? Bapak Ibu sekalian, ada 3 alasan saya. Yang pertama, begitu Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah di dalam sorga, lalu Adam alaihissalam diberikan oleh Allah ilmu-ilmu yang ada di dalam surga itu, nama-nama yang ada di dalam surga itu. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihissalam dalam Al-Qur'an ini, Allah mengatakan bahwa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam nama-nama yang ada di surga itu. Ya, yang mengajarkan adalah Allah, yang diajarkan adalah Adam. Materi ajarnya itu adalah nama-nama yang ada di sorga itu. Salah satu nama yang Allah ajarkan kepada Adam alaihissalam dalam sorga, bahwa Adam dilarang memakan satu pohon yang disebut dengan syajaratul khuldi. Syajaratul khuldi, pohon kekekalan. Itu yang dimaksud pohon atau buah, Pak? Buah. Tapi disebut dalam Quran bukan buah, tapi adalah pohon. Itu maksudnya kalau dalam Quran itu, kalau yang disebutkan pohon intinya adalah buah. Sama juga ada orang kembali dalam sebuah perjalanan, kemudian ditanya, dari mana kamu? Dia bilang, was'alil qaryah, tanyalah desa itu. Yang ditanya desanya atau penduduknya? Penduduknya. Tatkala disebutkan pohon, yang dimaksud adalah buah. Tatkala disebutkan daerah, yang dimaksud adalah penduduknya. Tapi dalam hal ini pohon. Kalau ada pohon nggak berbuah itu nggak bermanfaat. Ada juga manfaat. Kalau dalam orang Minang tuh semuanya bermanfaat, Pak. Ya, makanya tokoh masyarakat di ranah Minang itu ibaratnya pohon besar di tengah kampung. Ya, tokoh masyarakat, orang hebat, ulama, ya, para cendekia, nenek mama, itu di ranah Minang disebut sebagai pohon besar di tengah kota, di tengah kampung. Apapun bermanfaat. Dahannya yang rindang itu tempat berlindung kepanasan, tempat berteduh kehujanan. Ya, beringin itu. Pohonnya yang gede itu, batangnya yang gede itu tempat bersandar, Pak. Ya. Kemudian akarnya itu tempat bersila. Bersila itu ya kayak gini. Ya, akarnya tempat bersila. Ya. Jadi semuanya bermanfaat. Yang dimaksud di sini adalah buah itu. Jadi jangan makan buah itu. Berarti yang mengajarkan siapa? Allah. Yang diajarkan Adam. Materi ajarnya apa? Al-asma kullaha, nama-nama yang ada di dalam surga. Jadi Adam alaihissalam sebagai anak manusia pertama yang diciptakan oleh Allah tanpa ayah dan tanpa ibu. Jadi kalau ditanya anak manusia diciptakan pertama kali tanpa ayah tanpa ibu, itu ya Nabi Yuna Adam alaihissalam. Ya, kemudian ada yang diciptakan tanpa ayah, namanya Isa alaihissalam. Kan gitu aja, Pak. Ya, ada juga atau Superman yang turun dari langit itu ya. Itu aja. Kalau bukan diciptakan tanpa ayah tanpa ibu adalah Adam alaihissalam. Yang diciptakan tanpa ayah ya Nabi Yuna Isa alaihissalam, ya Nabi Yuna Isa alaihissalam. Jadi ini modal pertama. Kenapa anak manusia diberikan ilmu oleh Allah? Karena semenjak nenek moyang kita Adam telah diajarkan ilmu itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menggunakan kata wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam nama-nama yang ada di dalam surga semuanya. Berarti Allah memberikan ilmu kepada Adam untuk apa? Modal untuk sebagai hamba dan modal untuk sebagai seorang khalifah. Ini pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tatkala kita dilahirkan oleh Allah, tatkala kita dilahirkan oleh ibu kita melalui perantaraan pertolongan Allah. Saya mau nanya, kita ini lahir sendiri atau dilahirkan, Pak? Kita ini dikeluarkan atau kita keluar? Kita dalam rahim ibu kita nih. Kita ini keluar atau dikeluarkan? Dikeluarkan. Siapa yang mengeluarkan kita?
Allah, ibu kita bukan. Kita kan kata dokter itu anak cari jalan. Kalau lah sudah umur 8 bulan 15 hari, 8 bulan 20 hari, itu anak sudah mencari jalan, ya, keluar dari rahim ibunya. Ternyata dalam Quran kita ini bukan keluar, tapi kita dikeluarkan. Itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kata Allah, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum. Dialah Allah yang mengeluarkan engkau dari rahim ibu. Kita keluar atau dikeluarkan? Kita dikeluarkan. Yang mengeluarkan siapa? Allah. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum. Dialah Allah yang telah mengeluarkan engkau dari rahim ibumu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ta'lamuna syai'a. Engkau tidak tahu apa-apa. Kita lahir ke dunia enggak tahu apa-apa kan? La ta'lamuna syai'an. Kemudian Allah, apa kata Allah? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Lalu Allah jadikan, Allah fungsikan telingamu, kemudian matamu, dan kemudian hatimu. Tujuannya adalah la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bisa bersyukur. Nah, coba lihat. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita. La ta'lamun, tidak ada ilmunya kita. Syai'an, satu apapun. Wa ja'ala. Apa bedanya ja'ala dengan khalaqa? Ja'ala itu menciptakan, khalaqa juga menciptakan. Tapi dalam bahasa Arab, sesuatu yang tidak ada lalu dijadikan ada, itu disebut dengan khalaqa. Disebut dengan apa? Khalaqa. Sehingga Allah itu disebut dengan khaliq, yang menciptakan. Kita yang diciptakan disebut dengan makhluk. Ya kan? Kalau ja'ala itu bukan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi ja'ala itu adalah memfungsikan yang sudah ada. Itu ja'ala. Kita dalam rahim ibu kita sudah punya telinga atau belum, Pak? Sudah. Sudah punya mata atau belum? Sudah. Sudah punya hati atau belum? Sudah. Diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu disebut dengan khalaqa. Begitu kita lahir ke dunia, ini belum berfungsi dengan baik, lalu Allah katakan wa ja'ala, kami fungsikan dengan baik as-sam'a, telingamu, wal absar, matamu, kemudian wal af'idah, hatimu, kata Allah. Sehingga anak yang begitu berlahir ke dunia, supaya maksimal ilmunya, yang pertama kali Allah berintahkan kita adalah menginstrumentasikan ilmu fungsi pendengarannya. Sehingga kalau kita anak lahir itu, yang pertama kali kita lakukan apa, Pak? Mengazankan di telinga kanannya dan mengiqomatkan di telinga kirinya. Kenapa telinga? Karena memang Allah berbicara ilmu, yang pertama kali adalah telinga, sam'a. Oleh karena itu, anak lahir itu pertama kali ya azankanlah dan iqomatkanlah. Anak laki-laki diazankan dan diiqomatkan, begitu juga anak perempuan. Jangan salah ya, selama ini kita tahu anak laki-laki diazankan, anak perempuan diiqomatkan, tidak begitu. Anak diazankan di telinga kanannya dan diiqomatkan di telinga kirinya. Jadi kalau ditanya apa anggota tubuh manusia, indera manusia, yang pertama kali berfungsi itu adalah telinganya, Pak. Sehingga begitu orang lahir ke bumi ini, yang pertama diinstrumentasikan adalah memfungsikan telinga itu. Kita disuruh untuk mengazankannya dan mengiqomatkannya. Begitu juga lah yang terakhir kali berfungsi sebelum manusia dicabut nyawanya oleh Allah, itu juga telinganya, Pak. Sehingga mati kaki kita, mati tangan kita, mati saraf-saraf kita, yang terakhir berfungsi itu adalah telinganya. Sehingga Nabi mengatakan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ya,
talkinkan orang yang akan mati itu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Apa tujuannya? Supaya kalimat yang pertama kali dia dengar di muka bumi adalah kalimat takbir, kalimat yang terakhir yang didengar di muka bumi adalah kalimat la ilaha illallah. Sehingga Nabi mengatakan, talkinkanlah orang yang mau meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah. Apa tujuannya? Supaya kalimat yang terakhir yang dia dengar sebelum dia mati adalah la ilaha illallah. Makanya oleh karena itu kalau orang ada meninggal dunia dijagain. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengucapkan la ilaha illallah ke telinganya. Karena setan, begitu orang mau meninggal dunia itu direbut oleh setan untuk menjadi temannya supaya orang ini meninggal dunia tidak mengucapkan kalimat tauhid. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dijamin masuk ke dalam surga. Mati ini Bapak Ibu sekalian, kata Pak Quraisy, itu dalam Quran ada dua, ada maitun, ada mayyitun. Apa bedanya antara maitun dengan mayyitun? Ada yang tebak bedanya, Pak? Apa beda mayyitun dengan mayyitun? Kata Nabi, laqinu mautakum. Talkinkanlah orang yang mati ini. Talkinkanlah orang yang akan meninggal ini dengan la ilaha illallah. Kata Pak Quraisy ada bedanya. Jadi orang yang mati itu ada dua. Ada mayyitun, ada mayyitun. Ya. Kita semua ini mayyitun atau maitun? Sekarang ini. Maitun. Ada bedanya tuh. Maitun atau mayat. Kalau mayyitun, mayat juga. Dugaan. Kata Pak Quraisy begini Pak, di dalam Quran itu ada dua. Ada kata maitun, ada kata mayyitun. Kalau orang yang sudah terbujur, sudah meninggal dia, nggak ada rohnya, itu disebut dengan maitun. Disebut dengan apa? Maitun. Sehingga ada hadis, ada ayat dalam Quran, orang yang menggunjing saudaranya, menggibah saudaranya, itu ibarat memakan apa? Daging orang yang sudah mati. Kata Quran luar biasa. Ayuhibbu ahdukum ayyakula lahma akhihi maitan. Allah menggunakan kata apa? Maitan. Kalau dia sudah mati itu disebut dengan maitun. Tapi kalau calon mati, kita semua ini, itu disebut dengan mayyitun. Beda kan? Apa? Maitun dengan mayyitun. Kita semua ini mayyitun atau maitun? Kalau kita semua ini bukan maitun tapi mayyitun. Kata Quran, innahum mayyitun. Ya. Jadi kalau sudah mati itu disebut dengan maitun. Kalau dia masih hidup tapi calon mati, kita semua ini calon mati, disebut dengan mayyitun. Jadi kalau Bapak dikatakan Anda mayyitun, jangan marah Pak. Itu bukan berarti Anda sudah mati, tapi Anda calon mati, itu disebut dengan mayyitun. Maka orang yang mayyitun, orang yang akan meninggal dunia itu sebelum rohnya dipisahkan oleh Allah, sebelum rohnya diangkat oleh Allah, diharapkan kalimat yang terakhir yang dia dengar adalah kalimat apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang diusahakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala pamannya Abu Thalib akan meninggalkan bumi ini, dunia ini. Begitu Abu Thalib dalam sakaratul maut, datanglah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Thalib, ya ammi, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, ucapkanlah tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, saksikanlah bahwa keponakanmu ini
yang bernama Muhammad adalah Rasulullah. Ucapkan itu. Ya. Kalau engkau ucapkan kalimat itu, saya akan berdebat, saya akan gunakan kalimat ini untuk membelamu di hadapan Allah. Walaupun kau mati walaupun kau masuk Islam menjelang mati, kalau kau ucapkan kalimat itu, saya jadikan kalimat ini untuk membelamu di hadapan Allah. Tapi sayang, Abu Talib meninggal tidak dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu Abu Talib meninggal dunia itu dalam keadaan agama, bukan agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sedihlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sedih? Karena pamannya yang selama ini membela Nabi meninggal tidak menggunakan kalimat tauhid. Maka Nabi Muhammad sedih, kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dihibur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, petunjuk itu milik saya oleh Allah. Makanya azab yang paling ringan itu sudah dikapling oleh pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Talib. Apa azab yang paling ringan? Dipijak kerikil di neraka itu, Pak. Kaki kita itu menggelegak sampai ke kepala. Itu azab yang paling ringan, Pak. Jadi kalau kita masuk surga, masuk neraka, Pak, itu bukan lagi itu yang kita dapatkan. Karena itu sudah dikapling oleh siapa? Pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang diringankan azabnya setiap hari Senin. Siapa dia? Siapa dia? Siapa ya? Ada orang yang diringankan azabnya setiap hari Senin. Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab itu diringankan azabnya setiap hari Senin? Karena begitu Nabi Muhammad lahir, ya, Abu Lahab itu kan pamannya Nabi, termasuk saudaranya Abu Talib, kan begitu, ya kan? Begitu Rasulullah SAW lahir, mendengar keponakannya lahir, bahagia Abu Talib. Bahagia Abu Lahab ini. Bahagia Abu Lahab. Dikatakan, hai Abu Lahab, ya, keponakanmu telah lahir. Siapa yang lahir? Keponakan saya Muhammad. Diberi nama. Siapa namanya Muhammad? Bahagia Abu Lahab. Karena kebahagiaannya akan lahir Nabi Muhammad inilah yang kemudian oleh Allah diringankan azabnya Abu Lahab setiap hari Senin. Makanya inilah dalil Bapak Ibu sekalian. Kalau orang memperingati maulid dan bahagia dengan kelahiran Nabi, itu dalil salah satunya juga. Ya. Abu Lahab saja, begitu Nabi Muhammad lahir, dia bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad, itu azabnya diringankan oleh Allah pada hari Senin itu. Apalagi kita, ya, bahagianya kita lahir Nabi Muhammad, kita undang penceramah, kita makan-makan, kita memberikan santunan kepada anak yatim. Ini bentuk kebahagiaan. Ini tidak bid'ah. Ini bukti kebahagiaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya kalau bertemu dengan teman-teman yang mengharamkan maulid Nabi, saya bilang begitu. Sedangkan Abu Lahab saja itu diringankan azabnya oleh Allah setiap hari Senin karena dia bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama Mesir, dia mengatakan, "Lau amilna li Ahmada maulidan, lau amilna li Ahmada kulla yaumin maulidan, lakana haqqan li haqqi Muhammadin." Andaikan setiap hari kita memperingati maulid, itu pantas karena kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kalimat tauhid ini di telinganya siapa? Abu Talib, di saat Abu Talib akan meninggal dunia ini. Tapi sayang, dia meninggal dengan mengucapkan agama nenek moyang mereka. Inilah pertama kali bahwa telinga itu adalah sumber ilmu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, karena telinga itu sumber ilmu yang mempengaruhi otak kita, yang mempengaruhi hati kita, maka informasi yang masuk di telinga ini harus yang baik-baik. Harus yang baik, yang baik-baik. Kenapa? Sebab seluruh apa yang kita terima itu informasinya kalau masuk di telinga yang tidak baik,
maka akan diolah oleh otak dan akan disampaikan ke dalam hati dan akan menjelma dalam perbuatan kita yang tidak baik juga. Oleh karena itu, kalau ibu bapak memarahi anak, marahlah dengan kata-kata yang baik. Kamu nakal banget nak, calon presiden kamu nak. Nah, gitu. Jangan calon neraka gitu ya. Nakal banget kamu nak. Memang kamu ini tidak bisa dijadikan anak yang bisa diandalkan. Anak siapa kamu ini nak? Kata anaknya, sejak kapan bapak lupa dengan saya? Saya ini kan anak bapak. Kita kan kadang begitu Pak ya. Anak siapa kamu ini nak? Kata anaknya, kok bapak lupa dengan saya? Saya ini kan anaknya bapak. Gitu kan. Jadi yang pertama kali harus telinga. Kenapa? Telinga itu sumber informasi. Nah, ini alasan kedua, kenapa manusia itu diberikan ilmu oleh Allah. Yang pertama apa? Sejak dia lahir ke bumi ini, sebelum nenek moyangnya yang bernama Adam alaihissalam, itu sudah Allah berikan potensi untuk mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena Adam diajarkan oleh Allah nama yang ada di surga. Sebelum lepas saya teringat. Pak, Adam yakin nggak Pak? Di saat Allah mengatakan, "Hei Adam, jangan kau makan buah itu." Ya, jangan kau makan buah itu. Adam ini menerima perjanjian itu enggak Pak dengan hati dan seluruh komitmennya? Diterima kan? Tapi kenapa dia mau makan pohon itu Pak? Digoda. Siapa yang goda? Setan. Apa yang digunakan oleh setan untuk menggoda Adam sehingga Adam tergoda, padahal dia sudah di ultimatum oleh Tuhan, oleh Allah, kau jangan makan pohon itu. Kira-kira apa yang membuat Adam tergoda Pak? Masya Allah, ini luar biasa. Ya, jadi Adam itu begitu digoda oleh iblis, andaikan iblis tidak menggunakan kata-kata sumpah demi Allah, dia nggak akan tergoda itu Pak. Ya kan? Jadi begitu dikatakan, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Adam, kenapa engkau makan buah itu? Padahal saya sudah larang untuk kau makan buah itu." Luar biasa jawaban Adam Pak. Fabi azzatika ya Rabbi, karena kemuliaanmu ya Allah, saya tidak pernah menduga ada makhluk yang berbohong tapi mencatut namamu ya Allah. Jadi kalau ada orang berbohong mencatut nama Allah, itu iblis Pak. Kenapa? Karena iblis tatkala menggoda Nabi Adam itu menggunakan nama Tuhan Pak. Iya, iya kan? Jadi tatkala dia menggoda Nabi Adam itu menggunakan nama Tuhan. Kata Adam alaihissalam, "Ya Rabb, saya tidak menduga ada orang, ada makhlukmu yang berbohong atas namamu. Sebab kalau bukan mendengar namamu, saya tidak mungkin akan memakan pohon ini." Gara-gara itulah Adam alaihissalam diberikan oleh Allah kalimat, ya, bahwa kalau kamu sudah berdosa begini, saya ucaplah kalimat ini. Allah yang mengajarkan kepada Nabi Adam kalimat taubat. Apa kalimat taubat itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Allah yang ajarkan Pak. Kenapa? Karena Nabi Adam alaihissalam itu menduga bahwa ini mungkin Allah yang merevisi pendapatnya ini. Pendapat yang pertama kan jangan makan, kan gitu. Lalu datang iblis bersumpah demi Allah bahwa Allah telah memerintahkan kamu untuk makan itu. Kan begitu. Jadi Adam mengatakan, kalau bukan dia menggunakan namamu ya Allah, saya tidak mungkin akan melanggar perintahmu ini. Samalah dengan kita Pak. Pak Haji Jam telepon saya, "Ustaz, Bapak diundang Pak Jokowi ke istana. Kira-kira Pak Jam berani nggak mencatut nama Jokowi untuk berbohong kepada saya?" Kalau berani, itu kelewatan. Karena semakin mulia seseorang, nggak mungkin dicatut namanya untuk melakukan kebohongan. Jadi orang-orang yang bersumpah demi Allah begitu dapat jabatan, dilantik menjadi pejabat, demi Allah saya bersumpah akan memegang teguh amanah jabatan ini, tiba-tiba dia korupsi Pak. Ini iblis Pak. Ini apa? Iblis. Karena hanya iblis yang menggunakan nama Allah dan kemudian dia berbohong.
Makanya salah satu dosa yang besar itu adalah bersumpah palsu dengan nama Allah. Itu luar biasa. Ya, demi Allah saya tidak melakukan itu, padahal dia melakukan itu. Apalagi sekarang kan dari Duren 3 untuk Indonesia itu kita nggak tahu kapan selesai cerita ini, Pak. Berseri-seri ceritanya saya lihat. Ya kan? Jadi oleh karena itu sekarang lagi dihebohkan lagi dengan OTT Mahkamah Agung. Ya. Ada hakim konstitusi, hakim mulia ya. Yang kemudian hakim agung ya. Yang ditangkap itu. Padahal semuanya menggunakan nama Allah, ya kan? Nah, itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Adam itu tergoda untuk makan itu. Kenapa, Pak? Karena iblis itu datang menggoda dia dengan menggunakan nama Allah. Kata Adam, saya tidak menduga ada orang, ada makhlukmu berbohong dengan menggunakan namamu. Karena kita nggak mungkin akan mencatut nama orang besar untuk melakukan kebohongan. Tapi kalau nama orang-orang yang biasa, mungkin biasa saja kita. Kamu diundang oleh si Anu, padahal nggak diundang tuh. Biasa aja kan ya. Tapi kalau kamu diundang presiden di istana, waduh, bohong lagi, itu berat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, absar, mata kita. Itu pondasi ilmu itu di mata juga. Ya. Tapi sering saya mengatakan mata itu ada dua, Pak. Ada mata zahir, ada mata batin. Mata zahir itu disebut dengan basar. Mata batin disebut dengan basirah. Ya, pernah saya sampaikan ya. Mata zahir itu disebut dengan apa? Basar. Sementara mata batin disebut dengan basirah. Kalau orang buta mata zahirnya, insya Allah masih ada jalan selamat. Kenapa? Karena masih ada mata batinnya. Tapi kalau orang sudah buta mata batinnya, selesai gitu, Pak. Karena kata Roma Irama, yang buta bukan kedua matanya, tapi yang buta adalah mata hatinya. Bang Haji itu luar biasa. Makanya dia terakhir podcast dengan Uas kan. Ya. Jadi mata Bapak sekalian. Yang ketiga apa? Hati. Jadi hati ini itu tempat untuk menyaring ilmu yang luar biasa. Sehingga Nabi SAW mengatakan, kalau kamu ragu dengan sesuatu, tanya hatimu. Tanya hatimu. Tapi kata kiai saya, hati yang mana yang bisa ditanya? Hati yang bisa ditanya adalah hati yang safiyah. Hati yang apa itu? Hati yang bersih. Tapi kalau hati yang tidak bersih, dia diselimuti oleh kemaksiatan, diselimuti oleh dendam, diselimuti oleh kesombongan, hati itu biasanya keras dan membatu. Sehingga dalam Quran dikatakan, summa qasat qulubuhum. Bahkan hati mereka itu sudah keras seperti batu. Bal asyad, bahkan lebih keras daripada batu. Batu itu, Pak, kalau ada batu, kemudian ada tetesan air sedikit demi sedikit, lama-lama apa? Batu itu juga akan berlubang. Ya. Makanya Ibnu Hajar itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, pengarang kitab Fathul Bari, itu salah satu ceritanya Ibnu Hajar anak batu itu begini. Dia pulang belajar. Dia rasa sudah sekian tahun dia belajar, tidak pernah dapat ilmu apa-apa. Tiba-tiba dalam perjalanan pulang, dilihat ada batu berlubang itu batu. Dia telusuri dari mana lubang ini batu. Ternyata batu itu berlubang karena ada tetesan air sedikit demi sedikit, lama-lama batu itu berlubang. Hati manusia yang keras itu bisa lebih keras daripada batu, ya kan? Orang yang sudah hatinya keras lebih daripada batu, itu tidak bisa lagi mendengar kebenaran hati. Makanya suara batin itu, kata Pak Nazruddin Umar, suara batin itu akan bisa terdengar kencang kalau terhubung dengan dunia langit. Tapi kalau batin itu terhubung dengan dunia bumi, biasanya gemerlap bumi ini akan menutup suara batin itu.
Makanya suara batin itu kan diucapkan, dipancing dengan mengucapkan kalimat yang baik. Subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah, la ilaha illallah. Bapak pernah lihat nggak fotonya Abah Anom? Ya, yang punya pesantren Suralaya itu. Itu kan tokoh tarekat di Indonesia. Abah Anom. Abah Anom itu Pak, kalau Bapak lihat di Google fotonya beliau almarhum, Allahu yarham. Itu fotonya begini Pak. Ya, kata muridnya, itu kenapa? Karena dia selalu mendengar suara batinnya di sini. Ya. Makanya dalam ilmu tarekat itu kenapa orang kalau zikir la ilaha itu salah satunya adalah untuk mendengarkan getaran mata batinnya ada di sini. Ini gaji kita kemana-mana ya, sampai kita sauf segala gitu ini. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, inilah 3. Yang pertama adalah telinga, yang kedua adalah mata, yang ketiga adalah hati. Hati yang berfungsi itu hati yang tersambung dengan apa? Dengan langit. Ya, kalau dia tidak tersambung dengan langit, dia susah untuk mendengarkan suara batin. Maka oleh karena itu, dengan alasan bahwa Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama yang ada di surga, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia perangkat telinga, mata dan hati, maka dengan demikian setiap orang yang berilmu itu mesti akan mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dengan berilmu itulah modal yang pertama kali yang harus dia miliki untuk menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan fungsinya sebagai khalifah. Cuma ada pertanyaan yang luar biasa yang menggelitik kita. Pertanyaannya adalah, kenapa banyak orang yang berilmu tetapi tidak sesuai dengan ilmunya apa yang ada dalam perbuatannya? Jawabannya kira-kira apa Pak? Apa jawabannya kira-kira? Dia berilmu, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan ilmunya. Kira-kira apa jawabannya? Hatinya. Oke, terus? Karena begini kata Pak almarhum Hasim Muzadi, al-ilmu syai'un wa mas'uliyatul ilmi syai'un akhar. Ilmu itu sesuatu, tapi pertanggungjawaban ilmu hal yang lain. Ya kan? Jadi kalau ada orang yang berilmu tetapi tidak sesuai ilmunya dengan apa yang dia praktekkan, dia hanya punya ilmu tapi tidak mempertanggungjawabkan ilmu itu. Jadi antara ilmu dan pertanggungjawaban ilmu dua hal yang berbeda. Paham maksud saya Pak ya? Ada ilmu, ada pertanggungjawaban ilmu. Makanya Pak Kures mengatakan ilmu tidak selamanya melahirkan iman. Ilmu tidak selamanya melahirkan iman. Di Amerika itu banyak sekali dosen-dosen mengajar tafsir tapi tidak la ilaha illallah. Ilmunya ada tapi imannya tidak muncul. Kenapa? Al ilmu syai'un wa mas'uliyatul ilmi syai'un akhar. Ilmu itu sesuatu, pertanggungjawaban ilmu sesuatu yang lain. Jadi kalau ada orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, bukan persoalan ilmunya, tapi persoalan apa? Pertanggungjawaban ilmu. Nah, oleh karena itu kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa. Coba lihat doanya, Pak. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, nampakkan kepada kami ilmu itu adalah kebenaran, itu adalah sebuah kebenaran, dan berikan kemampuan kami untuk mengikutinya. Kalau kita potong doa ini Pak, Allahumma arinal haqqa haqqan, ya Allah, nampakkan kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran, ini ilmu. Potongan pertama adalah ilmu. Warzuqna ittiba'ah, ya Allah, berikan kemampuan kami untuk mengikutinya. Ini adalah pertanggungjawaban ilmu. Jadi kalau doa itu Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna
ijtinaba. Ya Allah, nampakkan kepada kami yang benar itu adalah benar, berikan kemampuan kami untuk melaksanakannya, dan nampakkan kepada kami yang salah itu adalah salah, berikan kemampuan kami untuk menjauhinya. Potongan pertama itu ilmu, potongan kedua pertanggungjawaban ilmu. Jadi ada orang yang tahu kebenaran tapi tidak ikut kebenaran. Ada orang yang mengerti itu batil tapi dia ikuti kebatilan. Bukan persoalan ilmunya yang bermasalah, tapi persoalan apa? Mas'uliyatul ilminya yang bermasalah, pertanggungjawaban ilmunya yang bermasalah. Oleh karena itulah kita ini tidak hanya sekedar untuk belajar ilmu, tapi kita harus mempertanggungjawabkan ilmu. Makanya di akhirat nanti Bapak Ibu sekalian, kata Nabi SAW, lan tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kakinya seorang hamba pada hari akhirat nanti sampai ditanya 4 perkara. Yang pertama tentang umurnya, dihabiskan di mana. Yang kedua, jasadnya digunakan untuk apa. Yang ketiga, ilmunya apakah sudah diamalkan. Ilmu yang diamalkan itu adalah pertanggungjawaban ilmu. Yang keempat, hartanya. Harta itu pertanyaannya 2. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia salurkan. Kalau ilmu pertanyaannya 1, diamalkan atau tidak. Kalau umur pertanyaannya 1, dihabiskan untuk apa. Kalau jasad pertanyaan 1, digunakan untuk apa. Tapi kalau harta pertanyaannya 2, didapatkan dari mana dan dibelanjakan kemana. Selamat dari mananya, bermasalah kemananya, masalah kita di akhirat. Ya, selamat kemananya, tapi tidak selamat dari mananya, bermasalah kita di akhirat. Dari mana nih harta? Alhamdulillah, tunjangan kinerja, alhamdulillah, halal. Ya, tapi kemananya? Kemananya judi, Pak. Hah? Selamat dari mananya, tapi tidak selamat kemananya. Sekarang kan ada gubernur yang sedang di seorang gubernur ternyata katanya dia menyalurkan duit judi sekitar 50 juta US. Itu kan sekitar 560 miliar cash, kata Pak Menko. Ya, waduh, itu berapa itu ya? 560 miliar Pak Ji. Store judi, ya kan? Jadi selamat dari mananya, tidak selamat kemananya, bermasalah itu Pak. Dana dari mana ini? Tunjangan kinerja Pak. Masya Allah, selamat. Begitu diperiksa alirannya kemana? Meja judi Pak. Celaka sudah. Kemudian selamat kemananya? Kemana nih? Umroh Pak, mantap. Bangun masjid Pak, luar biasa. Bantuan yatim Pak, mantap. Begitu diperiksa dari mananya, ternyata APBD dicolong Pak. Ya, ternyata APBD dia mainkan. Duit anak miskin di situ, duit anak sekolah di situ, duit orang jelata di situ. Dia makan di tengah fasilitas umat. Selamat kemananya, tidak selamat di mananya. Makanya saya kalau membawa jamaah umroh itu pernah satu ketika Pak, enggak saya sebut orangnya, Jenderal Bintang 2. Ya, Jenderal Bintang 2 ikut umroh sama saya. Enggak. Dia TNI. Ya. Saya nggak usah sebut orangnya. Ini kejadian nyata Pak. Kejadian nyata Pak. Saya alami sendiri. Jenderal Bintang 2 ikut umroh sama saya. Begitu di Jakarta, pas kita berikan manasik, saya bilang begini waktu di manasik itu. Jadi kalau ada orang melihat Ka'bah tidak menangis, saya bilang, kalau ada orang lihat Ka'bah tidak menangis, itu hati-hati. Siapa tahu mati, hatinya sudah mati. Hati-hati, siapa tahu hatinya sudah mati. Waktu manasik itu Pak Jenderal ini bahagia banget. Wow, Masya Allah kita akan berangkat. Ya, begitu mau berangkat Pak, di bandara murung saja. Astagfirullah, ini gak ada apa-apa Jenderal ini. Ya, murung saja. Sampai di Mekah Pak, murung juga, nggak ada senyumnya Pak. Saya tanya ibu,
kebetulan berangkat dengan istrinya. Saya tanya, kenapa Bapak kok? Nggak tahu Pak Ustadz. Sejak selesai manasik itu nggak ada senyum. Nggak ada senyum, murung gitu. Aduh, ada apa dalam hati saya ini? Saya dekati, nggak ada senyum biasa. Biasanya, waduh, luar biasa. Begitu dari Jeddah ke Mekah, kita kan kalau berangkat umroh dari Indonesia itu kan ada dua pilihan Pak. Ada ganti ihramnya di pesawat karena mikot kita tuh di Yalamlam. Ada pendapat kedua, boleh menggunakan Bandara King Abdul Aziz sebagai tempat mikot. Makanya pakai bajunya di mana? Di bandara. Ganti baju di bandara, ya. Naik mobil sampai Mekah. Selama perjalanan kan sudah dalam keadaan mikot tuh. Nggak boleh lagi gunting kuku, nggak boleh lagi macam-macam. Sudah dalam keadaan ihram, ya kan? Talbiyah segala macam. Bapak ini nggak ada senyum, nggak ada apa. Begitu masuk Mekah, masuk Madinah, masuk Masjidil Haram, begitu lihat Masjidil Haram kan, begitu lihat Ka'bah kan ada doanya Pak ya. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa takriman wa birran wa mahabatan wa zid man syarrafahu mimman hajjahu aw ya'tamarahu tasyrifan wa takmiran dan segala macam. Begitu kita lihat, mulailah kita putaran pertama, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, putar. Pada putaran kelima, Pak Jenderal ini mulai senyum. Mulai senyum, mulai dia ceria-ceria. Selesai umroh, saya tanya, Pak Jenderal, izin. Saya melihat Bapak sejak berangkat tadi sampai sekarang. Baru ini Bapak tersenyum. Kenapa? Saya bilang, Ustaz, Bapak kan bilang di manasik, kalau orang melihat Ka'bah tidak menangis, itu pertanda mata hatinya sudah mati. Saya takut Ustaz, jangan sampai saya nanti melihat Ka'bah tidak menangis, itu pertanda hati saya. Karena saya, maaf Ustaz, selama ini Masya Allah, ya, saya selama ini, saya nggak usah sebutkan apa, tapi saya menduga kalau saya tidak diberikan oleh Allah kenikmatan melihat Ka'bah menangis, siapa tahu itu adalah balasan daripada dosa-dosa saya selama ini. Untung saya masih bisa menangis lihat Ka'bah, berarti mata batin saya belum mati. Bahagia itu Bapak, Pak. Ya, begitu dia menangis lihat Ka'bah. Jadi kalau mata batin sudah mati, Pak, dengan Ka'bah pun tak tersentuh itu. Ada nggak Pak orang, Pak, melihat Ka'bah buta, Pak? Bukan buta, nggak lihat di mana Ka'bah itu. Ada itu Pak, jamaah Pak, yang berangkat, la ilaha illallah. Ustaz, kita di mana sekarang? Ya di Mekah Pak. Kita lagi tawaf, Ka'bah mana Ustaz? Itu samping kiri kita. Nggak lihat Ka'bah deh Pak. Banyak kan? Banyak kejadian yang begitu. Nah, ilmu ini harus dipertanggungjawabkan. Jadi ada ilmu, ada pertanggungjawaban ilmu, ada al-ilmu dan ada mas'uliyatil ilmu. Ini yang pertama, bahwa ilmu itu harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, supaya ilmu itu menjelma menjadi hal yang menjadi habit kita, perhatikan 7 hal. Yang pertama, isi hati. Yang kedua, isi pikiran. Yang pertama dari hati lari kemana? Yang kedua. Yang ketiga, perhatikan pernyataan. Yang keempat, perhatikan perbuatan. Yang kelima, nanti akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi karakter, dan karakter akan menjadi sikap. Ada berapa Pak? 7. Yang pertama, isi hati. Yang kedua, isi pikiran. Yang ketiga, pernyataan. Yang keempat, perbuatan. Yang kelima, kebiasaan. Yang keenam akan menjadi karakter. Yang ketujuh akan menjadi sikap. Kalau ini sudah dikontrol, maka ilmu akan berubah menjadi pertanggungjawaban ilmu. Ya, isi hati, pikiran, pernyataan, perbuatan, kebiasaan, karakter, dan sikap. Nah, oleh karena itu kita harus memperhatikan isi hati, Pak. Isilah hati kita dengan yang baik-baik. Prasangka kepada orang yang baik-baik. Positive thinking kata orang sekarang, ya.
itu kalau kita berpositif thinking sama orang, Pak, itu tenang batin kita. Betul nggak, Pak? Kadang-kadang kita ini kan kita tersiksa karena kita sendiri, Pak. Ada orang kita sapa, Assalamualaikum, Pak. Dia nggak jawab, Pak. Kita langsung bilang, memang ya, saya jadi pejabatnya sombong sekali. Barangkali dia nggak dengar, kan begitu. Jadi kita berbaik sangka sama orang. Ini Bapak kok sinis banget? Enggak. Jadi isi hati itu perlu diperhatikan. Yang kedua apa? Isi pikiran. Si pikiran juga harus kita pikirkan. Pikirkanlah yang baik-baik. Bahkan kata teman saya kan, makanan itu sebenarnya tergantung pikiran itu, Pak. Begitu mau makan, ini kolesterol. Maka ini kita mati sebelum kita makan itu. Kenapa? Karena pikiran, ya kan? Pikiran itu. Jadi salah satu pikiran itu juga akan apa? Akan membuat kita menjadi nggak bagus, sakit kita. Pikiran itu, Pak. Jadi kata teman saya, nggak usah dipikirkan, sudahlah. Gimana juga kita mau pikirkan dunia ini sudah Allah takdirkan ya, Allah sudah selesaikan. Yang ketiga pernyataan, apa yang keluar dari mulut kita. Ini doa, ya, doa ini. Ya Allah, mudah-mudahan malam ini saya sehat. Doa, ucapkanlah yang baik-baik. Ya Allah, berikan aku kebaikan dunia akhirat. Ya, begitu Allah uji, ya Allah terima kasih ya Allah. Kita nggak tahu apa dibalik semua itu, betul nggak, Pak? Dapat surat teguran, alhamdulillah, ya kan? Ini baru ditegur oleh manusia, belum ditegur oleh malaikat. Kadang-kadang kita dapat surat apa teguran aja udah pusing setengah mati. Nggak usah, santai aja. Ya, ucapkanlah perkataan yang baik-baik, yang baik. Kemudian perbuatan kita biasakan yang baik-baik, dan pada akhirnya nanti akan melahirkan apa, Pak? Sikap kita. Nah, oleh karena itu untuk mengendalikan semua yang ada tadi itu, ilmu apa segala macam itu, lakukan 3 hal. Ada jihad, ada ijtihad, ada mujahadah. Ya, apa bedanya tuh? Ada jihad, ada ijtihad, ada mujahadah. Jihad itu adalah physically, itu jihad. Ada kata Quran, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah jalan Allah dengan hartamu dan fisikmu. Jadi kalau jihad itu dengan fisik, itu jihad. Kalau ijtihad dengan otak, itu ijtihad. Imam Syafi'i menggunakan pendapat apa, itu ijtihad. Yang terakhir adalah mujahadah. Mujahadah itu adalah jihad menggunakan hati nurani, itu mujahadah. Bapak fisiknya sehat, kemudian otaknya sehat, tapi tidak mujahadah, nggak sampai di tempat ini, Pak. Saya baru tadi malam pulang dari Batam, suara apa, badan agak sedikit meriang, harus dimujahadahkan supaya sampai juga di sini. Alhamdulillah, itu mujahadah namanya. Kita bisa bangun tengah malam, itu mujahadah, Pak. Kita bisa buka Quran, itu mujahadah. Kalau nggak mujahadah nggak bisa, Pak. Kita buka HP 2 jam 3 jam enak kan? Tapi buka Quran 5 menit susah yang minta ampun. Kalau tidak dimujahadahkan nggak bisa, Pak. Ya kan? Kita duduk di sini, Pak. Ini kalau bukan mujahadah nggak bisa nih, Pak. Nggak bisa. Kenapa kita duduk? Apa yang disampaikan Pak Faisal itu kan sudah sering juga saya dengar itu kata Bapak semua. Tapi bukan itunya. Kita ingin sedang bermujahadah. Ada ulama besar, ya. Begitu hatinya mulai sombong, dia ambil itu pembersih WC, dia bersihkan WC. Itu mujahadahnya untuk mengikis apa, Pak? Kesombongan. Kata Ustaz Abdul Somad, kalau saya tidak dicaci maki orang, mungkin saya sudah jadi iblis kali, kata dia. Bayangkan, Pak, gelar Profesor Abdul Somad PhD, Datuk Sri, wah luar biasa. Kemana-mana disambut orang. Itu kalau nggak pernah dicaci maki orang, itu hidung sudah 3 meter itu, ya kan? Untung dicaci maki orang. Dicaci maki ini adalah bentuk untuk mengikis semua itu. Itu disebut dengan bagaimana menangkap tangkisan orang itu dengan hati. Itu mujahadah, Pak. Nggak bisa, Pak. Kita dikritik orang, kalau yang muncul kesombongan, sudah kita melawan, Pak. Tapi kalau yang muncul adalah
memang saya ini tidak ada apa-apanya. Itu mujahadah. Jadi mujahadah itu di mana? Di sini. Jadi 3 ya, ada jihad, ada ijtihad, ada mujahadah. Mudah-mudahan kita bisa melakukan semua itu insya Allah. Nanti kita lanjut syahwat, ghadab, marah dan adil. Itu materinya itu kalau di kampus 3 kali pertemuan tuh Pak. Saya sampaikan. Yang mudah-mudahan 3 bulan lah. Ya mudah-mudahan Allah berkahi kita semua insya Allah. Jadi ada 4 modal kita ya. Pertama adalah ilmu, yang kedua adalah syahwat, yang ketiga adalah rasa marah, yang keempat adalah keadilan. Kita baru selesai di mana Pak? Di ilmu. Panjang sekali tadi itu ya. Adam, kemudian potensi telinga, mata, hati, kemudian ada ilmu, ada pertanggungjawaban ilmu, ada 7 yang tadi itu. Yang terakhir adalah habit, kebiasaan. Kemudian terakhir bagaimana kita mendapatkan 3 hal ini. Ada jihad, ada ijtihad, ada mujahadah. Tingkatan tertinggi adalah mujahadah. Mudah-mudahan kita bermujahadah semua insya Allah. Mudah-mudahan kita hidup dalam iman, wafat membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Enggak? Satu silakan. Sempurna banget kan kalau dengan ilmu kita bisa cover semua nih dengan hati. Iya. Setan itu menggodanya gimana Ustaz? Apa nanti itu tahap berikutnya Ustaz? Di pelajaran syahwat. Syahwat, ya. Jadi syahwat itu makanya dalam Quran nanti bagus. Barangkali ini kedua nanti ya. Jadi Quran itu mengatakan begini, ini saya singgung lah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minal. Allah berikan zayyina bukan dia berikan rasa cinta. Nah, rasa cinta kepada anak, istri, sawah ladang, wasbara. Itu Allah tidak menyebutkan dia yang berikan rasa cinta toh. Tapi Allah mengatakan diberikan rasa cinta. Nah, oleh karena itu ada 2. Rasa cinta yang diberikan oleh Allah dan rasa cinta yang diberikan oleh syaitan. Nah, bagaimana caranya syaitan itu masuk melalui supaya rasa cinta itu kemudian bermasalah? Ada 3 kata para ulama. Yang pertama memang yuwaswisu fi sudurin nas. Ada dalam diri manusia memang luar biasa. Was-was. Maka dalam tafsir itu nanti dikatakan begini. Kalau kita muncul was-was dan kemudian pikiran kita tergoda untuk melakukan kebatilan, ingat itu jalan setan. Ingat. Jadi itu tanda apa? Was-was nih. Lalu muncul, waduh, kalau saya tidak kejar sekarang ini bisa habis nih jabatan saya ini. Saya harus singkirkan si A, saya harus fitnah si B, saya harus lakukan ini itu. Sudah, itu was-was yang diikuti dengan tindakan khidah namanya. Khidah itu yang menyeleweng, itu cara setan. Itu pertama Pak. Jadi dia muncul di sini Pak, was-was. Jadi gampang sebenarnya untuk mendeteksi was-was. Sehingga Nabi SAW mengatakan begini. Kalau kamu ingin melakukan sebuah kegiatan, kata Nabi, tanya hati. Kalau dalam hati itu tenang, lakukanlah, itu kebaikan. Tapi kalau dalam hati itu was-was, hentikanlah, itu kejahatan setan. Bapak jalan, ya Bapak jalan. Yang Bapak jalan bawa adalah anak Bapak sendiri perempuan. Bapak was-was nggak Pak? Mau dilihat siapapun juga tenang aja, ini anak saya. Tapi kalau Bapak jalan dengan bininya orang, kira-kira gimana Pak? Kira-kira gimana Pak? Belok kiri, belok kanan. Aduh, ada mobil, dikira suaminya dia, padahal itu mobil polisi yang ngejar Bapak. Was-was kan? Kenapa Pak was-was Pak? Kenapa Pak was-was? Sedang salah. Ya, makanya kan Ferdy Sambo sekarang lagi dideteksi dengan menggunakan alat apa itu? Detektor kebohongan itu. Itu sebenarnya saya tanya pakar ini Pak. Saya bilang apa itu? Kok alat itu kenapa sih? Saya tanya ini orang kepolisian. Gini Pak kata dia. Orang kalau dia bersalah itu detak jantungnya nggak teratur. Jadi alat itu tidak sedang mendeteksi apa yang keluar di mulut orang, enggak. Tapi alat itu mendeteksi gerak jantung. Kalau gerak jantungnya, bisa pertanyaan, Anda membunuh enggak?
Mulutnya katakan tidak, tapi di hatinya itu begini, Pak. Nah, alat itu bekerja untuk itu. Alat ini sesungguhnya Allah sebut dengan kalbu itu, Pak. Ya kan? Jadi itu pertama itu. Jadi kalau perbuatan itu menimbulkan keresahan batin sebelum keresahan sosial, itu pertanda perbuatan itu bermasalah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada penolakan dalam pikiran kita. Itu juga salah satu tanda perbuatan itu bermasalah. Saya tanda tangan nggak ya ini ya? Waduh, jangan tanda tangan dong. Kamu kan tidak hadir rapat. Kalau nggak diambil nanti gimana ini? Nah, udah ambil. Tapi pikiran katakan saya ambil nanti saya sedekahkan. Salah, Pak. Karena sedekah tidak boleh dengan cara yang. Tapi saya ambil nanti saya gunakan untuk misalnya ada proyek apa kasih. Itu boleh. Atau kebetulan. Jadi kedua. Jadi menggunakan apa? Hati. Yang kedua pikiran tadi itu. Pikiran kalau menentang. Yang ketiga kata para ulama kita, kalau ada penolakan secara masif, artinya alam juga menolak, itu kebatilan. Alam ini menolak itu kebatilan, Pak. Jadi tidak ada satupun kebenaran yang tidak diterima oleh alam. Dan tidak ada satupun kejahatan yang tidak ditolak oleh alam. Maka dalam ilmu tasawuf itu disebut dengan al-ilaqah al-alamiyah. Ya, kebaikan itu diterima oleh alam, Pak. Keburukan itu juga ditolak oleh alam. Maka tidak ada bumi ini. Makanya coba Bapak Ibu, kalau ada misalnya, ya Allah, saya pingin tempat saya ini untuk kebaikan ya Allah. Itu keberkahan muncul di situ, Pak. Karena alam menolak kebaikan, menerima kebaikan. Tapi coba Bapak tinggal di rumah yang di situ dibangun dengan uang haram, dengan uang judi, kemudian semuanya. Itu alam yang ada, yang Bapak tempati itu juga panas. Betul nggak, Pak? Makanya orang kalau dapat kursi yang dengan cara yang buruk, kan disebut dengan kursi apa, Pak? Kursi panas itu. Ya kan? Panas memang, Pak. Duduk. Ya, apalagi kalau kita berbuat jahat, Pak, itu kayak duduk di kursi panas itu. Di sini panas, di sini panas. Karena hakikatnya alam pun menolak keburukan. Jadi tiga. Yang pertama adalah penolakan secara batin, yang kedua penolakan secara pikiran, yang ketiga apa? Alam pun menolak. Kalau itu terjadi, maka yakinilah bahwa itu adalah waswasus syaitan. Jalannya setan. Gitu Pak Diki. 3 aja mendeteksi. Cukup ya? Kita Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, berikan kepada kami maaf-Mu ya Allah. Tetaplah kami dengan tetapan sayang-Mu ya Allah. Masukkan kami dalam golongan hamba-hamba yang Kau cintai ya Allah. Hidupkan kami dalam iman, wafatkan kami husnul khatimah. Kabulkan kami ya Allah bersama hamba-hamba-Mu yang baik di dunia dan di akhirat nanti. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Wafatkan kami dalam keadaan muslim dan kumpulkan kami bersama orang-orang yang saleh di bawah bimbingan Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana inna nas'aluka sihhatan fil iman, imanan fi husnil khuluq, wa tulal umr fi husnil amal, wan najah yatba'uha al falah. Ya Allah, berikan kami kesehatan yang dibungkus dengan iman yang dibungkus dengan akhlak yang mulia. Panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, tapi perbaiki amal perbuatan kami. Berikan kami kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.